Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan tutorial ebook statistik 1000 halaman. Video ini udah pernah kami bikin sebelumnya tentang kesalahan wajar bagaimana cara membaca output SmartPLS 4 khusus output HTMT dan Fornell dan Laker pada model second order ya, second order SMPLS. Nah, ini sering banget kita dikagetkan dengan HTMT merah dan Fornell Lakernya gagal pada model-model second order. Jadi kami membuatkan kembali video tutorial ini sebagai refreshing ya bagi kita semua, bahwa ada output di dalam SmartPLS yang outputnya itu menurut hemat kami keliru, tetapi SmartPLS sendiri belum bisa keluar dari output yang keliru itu. Nah, karena itu output dari SmartPLS, maka dianggap bahwa itu adalah benar oleh kita, padahal sebenarnya itu keliru. Jadi judul kami adalah kesalahan wajar ya, bukan kesalahan di teman-teman. Ini adalah kesalahan output sebuah software yang kita sendiri kurang memahami apa itu HTMT dan Fornell Laker pada model-model second order. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Semoga memberikan kemanfaatan. Bunyikan loncengnya, silahkan bertanya, dan bunyikan juga like-nya bagi kami ya. Kami mohon izin nih, karena sekarang YouTube menilai kami itu berdasarkan kepada like, dan like. Jadi mohon teman-teman untuk like, bunyikan loncengnya, like, di subscribe channel ebook statistik 1000 halaman. Ini adalah video tutorial kami yang ke 250, mudah-mudahan bisa sampai 300 di akhir tahun ini. Kesalahan wajar di dalam membaca output SmartPLS versi 4 khususnya HTMT Fornell Laker pada model-model second order ya. Ingat ya, modelnya model second order SMPLS. Pertama, kita harus pahami dulu apa itu validitas diskriminan, bahwa validitas diskriminan itu adalah validitas yang akan menguji apakah dua konstruk, dua variabel, dua dimensi itu berbeda nggak secara teori dan teruji secara empiris ya. Iya, memang teorinya motivasi beda dengan teorinya kepuasan kerja. Teori motivasi mungkin berasal dari teorinya siapa, kepuasan kerja misalnya dari Locke atau siapa. Begitu juga pemberdayaan guru beda dengan religiositas, beda banget. Pemberdayaan guru ngomongin tentang bagaimana guru diberdayakan, religiositas berkaitan dengan aspek religi seseorang misalnya. Teorinya beda, tetapi bisa saja data empirisnya itu sama. Nah, jawaban responden ya, ada yang mirip-mirip seperti itu, jadi redundant dan lainnya. Maka oleh karena itu HTMT dan Fornell Laker ini diuji, dan HTMT ini lebih banyak digunakan sekarang dibandingkan Fornell Laker. Nah, hati-hati membaca output pada SmartPLS versi 4 khususnya yang kami sebutkan ya, khususnya adalah model second order repeated indicator approach dan metode second order embedded two stage approach itu di stage yang pertama ya. Nah, ini adalah hati-hati banget. Langsung kita praktekkan. Sebelum langsung dipraktekkan, saya langsung praktekkan dulu dah. Nah, ini adalah contoh model repeated ya. Ini saya show. Nah, ini dia. Ini kan repeated. Jadi indikator ini ditempelin lagi di sini. Ini namanya repeated indicator approach atau embedded two stage approach di stage yang pertama. Ya, ini juga sama nih. 5 indikator ini ditempelin lagi di variabelnya. Jadi dia repeated namanya, repeated indicator approach. Run, kemudian run, keluarlah HTMT di sini dan Fornell Laker nih, HTMT-nya merah ya. Nah, ini dia nih, HTMT ini merah ya. Achievement dengan motivasi nih, motivasi recognition ini merah. Ya, ini saya udah kasih coding nih, 1111, berarti ini adalah dimensi religiositas. Nah, ini dimensi religiositas ini, lihat dulu gambarnya. Ini nih 1111. Saya udah kasih coding depannya angka 1 supaya ngurut. Ini adalah dimensi religiositas, ini adalah dimensinya motivasi. Nah, ini adalah outputnya. Nah, ini dimensi religiositas nih. Di atasnya dimensi religiositas, bawahnya adalah variabel religiositasnya. Jadi antara dimensi dengan variabel itu merah. Ini adalah dimensinya motivasi. Ini adalah variabel motivasi merah dan merah. SmartPLS pasti akan selalu mengeluarkan output itu merah terus-menerus. Kenapa? Nah, kita lihat. Ini adalah referensi jurnal internasional yang membahas tentang second order ya. Ini babnya tentang second order, nanti lihat saya jurnalnya. Jurnal ini juga sering saya sebutkan dan tampilkan. Ini ada variabel namanya reputation. Ada suatu variabel konstruk yang ditulis oleh Haier namanya reputation. Reputation diukur oleh dimensi com. Ini dimensinya ya. Ini dimensi, ini lower order, ini high order. Mereka menyebutnya adalah high order dan lower order. Saya mungkin familiar membahasakan kembalinya. Ini variabel, ini dimensi dah. Ya, ini variabel, ini dimensi, ini indikatornya. Nah, ini dimensinya like. Jadi com dengan like ini yang mencerminkan pengukuran daripada reputation.
Nah, kemudian si indikator COM dan indikator like disimpan di sini, lihat. Nih COM like sampai like 3. Jadi COM 1 sampai like 3 adalah repeatednya dari kembali dimensi-dimensi ini disimpan di sini. Lalu bagaimana caranya melaporkan HTMT dan Fornell dan Laker-nya? Itu yang paling penting kan? Nih, bagaimana cara melaporkan ininya yang seringkali ini salah banget di output oleh teman-teman semua. Lihat, di jurnal ini di dalam tabel 3 ditulis kembali COM, Chroma Alpha dan lainnya, tapi HTMT-nya lihat. HTMT COM itu anaknya atau dimensinya dengan repu itu bapaknya di strip. Jadi tidak ada HTMT dan Fornell Laker antara bapak dengan anaknya. Karena apa? Karena anak itu mewakili genetika dari bapaknya. Jadi tidak ada HTMT variabel dengan dimensinya, nggak ada. Dimensi yang mengukur variabel yang sama itu tidak ada HTMT-nya. Itu menyalahi dari konsep validitas diskriminan. Validitas diskriminan konsepnya itu adalah perbedaan dua variabel atau dua dimensi yang berbeda. Yang berbeda dari yang ini teorinya ke sini, ini teori ke sini. Sedangkan COM itu adalah teorinya sama dengan repu, karena COM ini adalah mencerminkan pengukuran repu. Lihat, repu dengan like nih, lihat di strip sama higher. Ini mencerminkan apa? Berarti COM dengan repu, COM dengan like ada, tapi COM dengan repu bapaknya nggak ada. Repu nih bapaknya, dengan like itu anaknya nggak ada. Nah, ini ditulis seperti itu. Nah, begitu juga dengan AV, dia ngitung sendiri manual untuk ngitung AV-nya ini. Nah, kembali lagi dari kasus ini kan udah disebutin nama Haier. Jurnalnya juga terkenal banget lagi jurnalnya. Nih jurnalnya How to Specify, Estimate, Validate, High Order Construct, penulisnya Haier, Stadler, dan lain-lainnya. Nah, ini kembali lagi ke laptop ya. Nah, ini gimana Pak cara melaporkannya? Di copy, pindahkan ke Microsoft Excel. Kita buka dulu Excel, pindahkan ke Microsoft Excel, kemudian itu dipaste ya, dipaste. Nah, setelah dipaste, dirapikan dikit. Nah, antara ini kan nih, ini adalah dimensinya, ini adalah erositas, ini bapaknya. Berarti nggak ada, ini kasih aja strip, sudah. Saya copy ya. Kayak gitu. Sama ini juga nih, achievement ini kasih strip. Yang ini dikasih strip. Selesai, sudah. Jadi ini tidak ada, ini motivasi, yang satunya lagi adalah motivasi biru, ini motivasi, ini anaknya, ini bapaknya. Tidak ada, ini kasih strip-strip. Oke, kalau misalnya for Laker gimana Pak? Klik, copy, di copy ke sini, di paste sama. Nah, dikiniin, kemudian ini ini anaknya, kasih saya warna kuning, ini bapaknya, religiositas. Ini bapaknya. Kuning juga ya. Nah, ini dikasih strip aja udah langsung. Oh. Sama. Ini dikasih strip, ini dikasih strip. Sudah caranya. Caranya begitu, kemudian nanti motivasi dengan religiositas ini dihitung manual. Manual ini, yang bagian ini, yang kedua ini, motivasi dan ini dihitung manual. Ya, ini akar AV-nya. Ini akar AV di situ. Ya, hitung manual. Hitung manual nih, hitung manual di sini nih. Ini salah nih, angka ini salah berdua. Keluaran Smart PSL ini salah, jadi harus dihitung manual. Ya, coba saya di contoh yang berbeda di ebook saya itu udah saya nulisin ya. Ini HTMT-nya sama, Design Information Usability, ini Quality, strip tidak ada. Tidak ada HTMT antara ini dengan ini. Gitu ya. Nanti Fornell Laker-nya juga tidak ada. Tidak ada. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua tentang hati-hati membaca output Smart PLS per 4, HTMT dan Fornell Laker pada model second order dan embedded stage yang pertama. Kesimpulannya adalah tidak ada HTMT dan Fornell Laker antara variabel dengan dimensi yang mengukurnya yang sama ya, dengan dimensi yang mengukur variabel yang sama yang diukurnya. Solusinya beri tanda strip aja. Seperti itu di dalam jurnal yang disebutkan oleh Haier, jagoan olah data sendiri. Kami udah menulis ebook 3000 halaman. Smart PLS ada di sini semua. Smart PLS dengan NCA, Necessary Condition Analysis, khusus bagi tesis dan disertasi di Indonesia. Ini yang terbaru dari kami adalah Integrated
indeks moderated mediation, ini di run dengan SPSS khusus bagi S1. Kalau tesis dengan disertasi bisa pakai SAM-PLS. Khusus dengan model-model mediasi dan moderasi yang menggabungkan keduanya nanti dihitung indeks moderated mediation. Dan ini adalah toko ebook kami, link ID ebook statistik 1000 halaman, pembayaran kiris, harganya 60.000, murah banget dan manfaatnya insya Allah berguna dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.